Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mau mereview film Korea Selatan yang berjudul A Taxi Driver yang dirilis pada tahun 2017. Jadi di film ini itu menceritakan tentang peristiwa Gwangju Uprising tahun 1980 dan cukup relevan kalau dikaitkan dengan pembahasan kita soal hubungan media dan kebijakan luar negeri. Awalnya aku kira A Taxi Driver ini tuh cuma film drama biasa, tapi setelah ditonton, film ini justru bikin aku sadar kalau media punya peran besar dalam memperjuangkan demokrasi, bahkan sampai mempengaruhi hubungan suatu negara dengan dunia internasional. Gimana sih? Jadi di sini aku akan coba jelasin. Jadi aku akan coba bahas film A Taxi Driver ini di dalam video kali ini. Oke, jadi pada awalnya film ini tuh mengikuti kehidupan Kim Man Sop. Jadi Kim Man Sop ini adalah seorang sopir taksi biasa yang sebenarnya cukup apatis terhadap politik. Namun pada suatu hari ia bertemu dengan jurnalis asal Jerman yang bernama Jürgen Hinspeter, atau kita panggil aja Peter ya biar gampang. Jadi Peter ini tuh ingin meliput situasi yang ada di Gwangju. Dari sini penonton mulai diajak melihat bagaimana kekerasan negara terhadap warganya sendiri. Jadi kekerasan negara terhadap warganya sendiri tapi justru ditutup-tutupi oleh pemerintah. Yang menarik di sini, pada masa itu media domestik Korea Selatan sangat dikontrol oleh rezim militer. Pemerintah membangun narasi bahwa demonstrasi di Gwangju adalah aksi pemberontakan dan ancaman keamanan negara. Jadi ini tuh menunjukkan bagaimana sih media bisa dijadikan alat legitimasi kebijakan negara, terutama dalam sistem yang belum demokratis. Kemudian di sisi lain, kehadiran jurnalis asing ini, si Peter, dalam film ini tuh menegaskan pentingnya media internasional sebagai penyeimbang kekuasaan. Ketika media lokal dibungkam, media asing justru menjadi saluran utama untuk menyampaikan kebenaran ke dunia internasional. Rekaman yang berhasil dibawa keluar oleh Peter menjadi bukti nyata kekerasan negara yang sebelumnya disangkal oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi kalau dikaitkan dengan kebijakan luar negeri, pemerintahan internasional ini punya dampak yang cukup besar terhadap citra Korea Selatan di mata dunia. Sebagai negara yang ingin dipandang sebagai bagian dari blok demokratis barat, tindakan represif pemerintah tentu menjadi kontradiktif. Di sini kita bisa melihat juga bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa, tapi juga bisa memunculkan tekanan moral dan politik dari komunitas internasional. A few moments later. Di film ini, kita juga bisa melihat tidak secara langsung menunjukkan bahwa opini publik global dapat menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun perubahan tidak terjadi secara instan, exposure internasional terhadap tragedi Gwangju menjadi bagian proses panjang menuju demokratis Korea Selatan di tahun-tahun berikutnya. Selain isu media dan politik global, film ini menurut aku juga menyentuh aspek kemanusiaan. Dimulai dari perubahan sikap Kim Man Sop, dari yang awalnya hanya ingin mendapatkan uang, menjadi seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan rekaman kebenaran. Di sini tuh menunjukkan bahwa kesadaran politik bisa tumbuh dari pengalaman langsung, bukan hanya dari elit atau aktor negara. Oke, jadi sebagai penutup, aku bisa bilang A Taxi Driver ini bukan hanya film sejarah atau film drama, tetapi juga kritik terhadap rezim otoriter dan pengingat akan pentingnya kebebasan pers. Film ini memperlihatkan bahwa media memiliki peran strategis dalam hubungan internasional, karena apa yang diberikan ke dunia luar bisa mempengaruhi bagaimana suatu negara dipersepsikan dan diperlakukan secara global. Menurut aku, film ini tuh berhasil menyampaikan pesan bahwa demokrasi tidak datang dengan mudah dan media adalah salah satu elemen penting dalam memperjuangkannya. Jadi, menurut aku, secara pribadi, buat kalian yang suka bahas isu demokrasi, peran media, atau hubungan negara sama masyarakatnya, film A Taxi Driver ini menurut aku wajib banget ditonton.
Karena bukan cuma ceritanya yang bagus banget, jujur, bagus banget, tapi juga karena kita mikir ulang soal seberapa penting media dalam melawan ketidakadilan. Jadi sekian review dari aku. Kalian wajib tonton, wajib banget, sumpah. Terima kasih.